Oke. Assalamualaikum, apa kabarnya Pak Feb? Salam. Alhamdulillah Bu Agneza, kabar baik Bu. Namun di sini saya memiliki itu Bu, ada sedikit masalah lah Bu atau problem. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Bu, jika Ibu tidak sibuk dan saya ingin apa namanya berbincang sebentar dengan Ibu. Ya, tentu saja boleh Pak. Kebetulan saat ini saya sedang ada waktu kosong. Kira-kira apa yang Bapak inginkan, yang harapkan dari percakapan kita nanti Pak? Seperti ini Bu, saya ingin atau berharap ini menemukan solusi dari problem yang sedang saya hadapi. Mungkin setelah saya bercerita nanti dengan Ibu Agneza, saya berharap memperoleh sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya alami ini. Memangnya ada masalah apa ya Pak? Seperti ini Bu, saya memiliki ada siswa di kelas yang saya ampu Bu. Jadi siswa ini ya, untuk belajarnya sedikit malas lah dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian eh, juga suka mengganggu teman-temannya yang belajar, Bu. Jadi saya sedikit terganggu dan pusing juga ini menghadapi siswa ini atau anak kita yang ini. Jadi saya ingin solusi agar bagaimana bisa menasihati dia dan tidak memarahinya, Bu. Baik, tadi Bapak bilang tentang kenakalan siswa yang suka mengganggu temannya ya, serta bersikap malas-malasan dalam belajar itu. Mungkin Iya, Bu. masalah tersebut sangat sering terjadi ya Pak di dunia pendidikan. Iya. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut, Pak? Sudah, Bu. Saya sudah memang mencoba itu sudah memanggil anak tersebut, kemudian memberikan nasihat kepada dia. Kemudian saya juga ini Bu, sudah berusaha juga mencari informasi baik dari rekan-rekan sejawat atau dari guru BK terkait dengan kenakalan anak ini Bu. Lalu dari hasil penelusuran dan pengamatan Bapak, apa yang menyebabkan anak tersebut suka berperilaku seperti itu, Pak? Ya Bu, dari hasil penelusuran ini ya Bu, jadi anak ini anak yang itu Bu, yang berasal dari keluarga yang broken, Bu, yang broken home dan kurang itu mendapat perhatian dari orang tuanya. Iya. Seperti apa sebetulnya kondisi ideal yang Bapak harapkan ada pada siswa tersebut, Pak? Ya Bu, saya berharap itu Bu dari apa nama anak tersebut tentunya bisa berperilaku lebih baik. Kemudian juga tidak mengganggu teman-temannya. Apalagi ini anak ini kelas 11 Bu, sudah kalau di SMK kan sudah mau PKL. Jadi intinya nanti kan saya berharap anak ini ya di kegiatan PKL apalagi 6 bulan tentu bisa diterima dengan baik oleh industri. Kemudian tidak melakukan tindakan atau perilaku-perilaku seperti ini. Sehingga nanti ya merugikan dia sendiri, Bu. Nah, itu dia, Bu. Iya. Apakah ada yang dapat Bapak lakukan untuk mengubah perilaku anak tersebut, Pak? Hmm, saya juga sudah ada pengalaman sedikit ya kurang lebih hampir sama lah. Cuman kasusnya berbeda dengan anak ini. Jadi dari pengalaman saya, Bu, eh, tentunya ada apa dari pengamatan saya di sini eh, dari apa nama lebih dalam saya kurang juga mengenal anak ini. Cuman saya tentunya harus apa mencoba mendekati anak ini secara personal sehingga nanti saya bisa menyesuaikan dan mengetahui apa sebetulnya yang menjadi dasar dari anak ini bersikap seperti ini. Seperti itu, Iya. Bu. Nah, apakah sebelumnya ada cara yang pernah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan anak secara personal dengan siswa yang lain sejauh ini, Pak? Oh iya, tadi sudah saya hampir sampaikan. Dia ada, Bu, yang hampir sama lah, Bu. Cuman kasusnya beda. Ini terkait siswa juga. Jadi saya melakukan salah satu pendekatan personal dengan anak dan juga dengan orang tua, Bu. Jadi nanti
dengan jalinan hubungan yang lebih pribadi, ya maksudnya lebih dekat dengan anak dan siswa. Siswa itu akan terbuka sehingga apa sih yang sebetulnya dirasakan oleh anak, dia bisa dengan dukungan orang tua tentunya, saya sendiri atau anak itu memang secara sadar itu berubah dari sikapnya ya perlahan-lahan, tetapi kan akhirnya ya mereka memang menyadari bahwasanya apa yang dilakukan yang dilakukan sebelumnya ini memang tidak baik seperti itu. Itu ada pernah mengalami. Iya, luar biasa ya Pak. Kalau kita rating dari angka 1 sampai 10 Pak, pada angka berapa tingkat keberhasilan metode yang pernah Bapak gunakan tersebut Pak? Kalau di rating ya Bu, sekitar 8 sampai 9 lah Bu. Iya. Apa saja rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak alami Pak? Salah satunya Bu yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan berusaha melakukan pendekatan secara personal dengan anak kita ini ya Bu. Juga nanti dengan orang tua, kemudian juga dengan guru BK. Kalau dengan orang tua tentunya nanti ya kita lakukan dialog atau konsultasi lah, artinya sebetulnya bagaimana anak ini di rumah seperti itu, dan bagaimana orang tuanya, apakah selama ini memang perhatiannya cukup atau karena keluarga udah broken ya Bu, seperti kita tahu, apakah salah satu orang tuanya memang tidak memperhatikan atau bagaimana lah Bu. Tentu kita butuh penggalian yang lebih dalam terkait kasus ini Bu. Iya. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun rencana tersebut? Kalau dalam menyusun rencana ya Bu, tentunya saya nggak bisa sendiri ya Bu, nggak bisa sendiri, butuh juga bantuan dari rekan yang lain, kemudian tentu dari Ibu selaku kepala sekolah yang saya butuhkan dukungan supportnya Bu, kemudian juga orang tua dari murid ini, walaupun nanti saya nggak tahu nih Bu, apakah orang tua murid ini keduanya masih ada atau mau berpisah atau gimana, ini kita kan nggak tahu nih situasi sekarang Bu, cuman informasi terakhir kan broken kan. Broken ini kondisi seperti apanya tentu nggak tahu kita ya Bu. Tentu setelah kita telusuri nanti baru bisa kita atau saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana tersebut Pak? Tidak lama Bu. Target saya ini untuk melakukan ini secara cepat Bu. Artinya secepat mungkin lah. Kenapa? Karena waktu kelas 11 ini kita tahu kan tidak begitu lama ya Bu. Namun segala hal tentunya kita butuh waktu ya Bu. Cuman saya berkeinginan atau berkomitmen lah untuk secepatnya Bu untuk menyelesaikan ini. Iya, kira-kira mulai kapan Pak? Secepatnya Bu, saya harapkan secepatnya, selambat-lambatnya ini minggu depan Bu. Sudah kita lakukan nih Pak rencana. Komitmen seperti apa yang akan Bapak tunjukkan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Ya Bu, saya akan berusaha untuk konsisten, kemudian juga kolaborasi kerjasama dengan rekan lain, masuk dengan guru BK dan pihak-pihak yang memang akan membantu rencana saya ini, kemudian juga dengan ibu kepala sekolah juga ini Bu, dan masuk dengan siswa. Iya. Adakah dukungan pihak lain yang Bapak butuhkan Pak? Ya tentunya ada Bu, dukungan penuh dari Ibu sebagai kepala sekolah. Dan juga saya berharap itu dukungan dari teman rekan sejawat. Iya. Semoga lancar perencanaannya untuk minggu depan ya Pak. Saya akan menunggu laporan Bapak untuk minggu depan tentunya. Setelah Bapak cerita seperti ini, bagaimana perasaan Bapak saat ini Pak? Ya Bu, alhamdulillah sekali Bu. Saya sekarang sudah merasa sedikit lega dan tenang ya Bu. Artinya apa? Saya sudah bisa melihat apa solusi yang
akan saya lakukan dari permasalahan yang saya hadapi. Eh, ya, dan saya semangat untuk menjalankan apa namanya, rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Baik. Adakah hal-hal lain yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini, Pak? Saya rasa sejauh ini cukup ya, Bu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya menyampaikan apa yang sedang saya rasakan. Dan mudah-mudahan Ibu di kesempatan apa namanya kalau ada nanti dalam waktu dekat saya ingin menyampaikan lagi, mohon Ibu bersedia juga meluangkan waktu. Terima kasih sekali, Bu, atas Sama-sama, waktu. Pak. Senang sekali bisa berbagi dengan Bapak. Sampai jumpa minggu depan ya, Bapak. Semoga sukses. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Mbak Neza, selamat pagi, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kali ini. Saya kira Bu Neza sudah tahu apa yang akan kita bahas kali ini. Ya, selamat pagi Bapak. Saya sebenarnya Pak ingin sekali membahas tentang kesulitan saya di kelas dalam memotivasi siswa untuk aktif. Mereka seringkali pasif dan terlihat tidak antusias dalam belajar begitu Pak. Baik, Bu Neza. Saya memahami itu dari apa yang Bu Neza alami. Kondisi-kondisi seperti ini tentunya sudah cukup umum ya Bu Aniza dihadapi oleh guru-guru baik di sekolah kita ini maupun di tempat lain. Jadi Bu Aniza untuk memulai kegiatan coaching kita, bisakah Bu Aniza menceritakan itu lebih detail tentang tujuan yang Bu Aniza harapkan atau capai setelah sesi coaching ini? Iya Pak. Tentunya saya ingin menemukan cara yang lebih efektif Pak untuk membuat siswa itu lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Saya ingin mereka merasa lebih termotivasi untuk belajar, sehingga saya juga semangat dalam mengajar Pak. Baik, tujuan Bu Aniza, harapan Bu Aniza sangat luas sekali, bagus sekali ya. Jadi agar kita nanti bisa memahami atau saya bisa memahami situasi Bu Aneza lebih detail dan mendalam. Jadi saya ingin Bu Agneza mencoba menceritakan lah Bu Agneza secara detail kira-kira apa-apa saja yang sudah Bu Agneza coba terapkan sejauh ini. Kemudian kendalanya apa yang Ibu Agneza hadapi? Baik Pak. Saya Pak di kelas itu sudah mencoba berbagai cara dan berbagai metode, seperti memberikan tugas yang menarik, menggunakan berbagai media pembelajaran, dan memberikan pujian langsung kepada siswa begitu Pak. Namun hasilnya masih belum maksimal Pak. Siswa itu masih terlihat bosan dan sepertinya tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran Pak. Baik, Bu. Terima kasih sudah memberikan informasi yang lebih detail ya, Bu. Ini informasi yang Bu sampaikan tadi memang sangat berharga sekali. Artinya menjadi dasar juga untuk kita diskusikan atau kita komunikasikan di kesempatan kali ini. Kemudian eh, tentunya kita memiliki juga nanti alternatif yang bisa kita coba ya Bu di dalam mengatasi masalah terutama motivasi belajar ini. Jadi menurut Bu Aniza, apakah kita perlu memulai membuat sebuah rencana pembelajaran yang memang lebih personal, gitu. Iya, Misalnya gini, menurut saya. misalnya gini, dengan melibatkan siswa itu dan memilih topik, nah topik yang memang mereka senangi atau juga nanti ada kelompok belajar dengan kita apa namanya membuat sebuah atau mereka membuat sebuah proyek yang menarik. Nah, bagaimana menurut Pak Nila? Iya, kalau pendapat saya sih Pak, ide yang sangat bagus itu. Saya rasa
siswa itu akan lebih tertarik jika mereka merasa memiliki seperti bagian dalam proses pembelajaran gitu, dengan melibatkan siswa dalam menentukan topik dan membuat proyek kelompok seperti yang Bapak sampaikan seperti tadi, Pak. Oh, baik Bu Aneza, berarti eh, selain itu juga kita juga bisa ini Bu Aneza, karena kan saat sekarang eh, pembelajaran itu kan kita bisa perkaya juga dengan pemanfaatan teknologi atau apa namanya internet misalnya. Bagaimana nanti kalau Mbak Neza, apa namanya, kita mencoba menggunakan memanfaatkan platform yang lebih interaktif, Bu. Seperti Kahoot, ya, ataupun Quizizz. Mungkin bisa ini membuat kelompok diskusi untuk memfasilitasi interaksi mereka. Iya Pak, tentunya saya akan coba menerapkan ide-ide seperti yang Pak sampaikan tadi. Jadi saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik tentunya, salah Ya, satunya mungkin menggunakan model, tim game terdekat atau TGT, atau bisa juga dengan, pelaksanaan menggunakan platform quizzes seperti yang Bapak sampaikan, dan tentunya dengan memanfaatkan, apa namanya ini, media pembelajaran yang lebih interaktif sehingga seperti yang Bapak sampaikan tadi, kelompok di kelas itu akan lebih hidup situasinya seperti itu, Pak. eh, baik, Bu Neza, ini merupakan rencana yang sangat baik yang akan Bu Neza coba terapkan. Jadi sekarang mari kita sepakati ya Bu Aneza langkah-langkah selanjutnya. Kira-kira kapan Bu Aneza akan mencoba menerapkan rencana yang tadi. Kemudian evaluasi dari itu kapan? Nah, artinya tentu harus ada target waktunya Bu Aneza ya. Iya, rencananya secepatnya saya akan laksanakan gitu. Insya Allah dalam minggu depan, Pak, dan dalam minggu depan itu tentunya saya akan langsung mengabarkan atau melaporkan langsung kepada Bapak. Oke Bu Aneza, terima kasih. Dan saya berharap artinya Bu Aneza melakukan rencana ini lancar dan mudah-mudahan tetap semangat di dalam mencari solusi untuk kendala atau tantangan yang ditemui di dalam kita sebagai guru di dalam kelas gitu buat kita. Iya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya sangat senang sekali bisa bercerita dan berkonsultasi dengan Bapak. Baik Bu Neza, adakah yang lain yang Bu Neza harapkan atau dukungan dari siapa untuk Bu Neza menerapkan rencana ini? Tentunya saya butuh dukungan penuh dari Bapak sebagai kepala sekolah dan tentunya juga dukungan dari teman rekan sejawat di sekolah. Tentunya tanpa bantuan Bapak dan rekan sejawat, saya akan kesulitan menerapkan apa yang telah saya rencanakan, Pak. Baik Bu Neza, setelah saya akan mendukung juga apa-apa yang dilakukan guru, apalagi terkait dengan untuk peningkatan kualitas atau aktivitas diajaran. Jadi sebelum ini kita akhiri, bagaimana perasaan Bu Aneza dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan hari ini? Sangat uh, tenang dan saya dapat meluahkan isi hati saya, permasalahan saya yang saya hadapi, dan saya juga senang bisa berdiskusi dengan Bapak, dapat menemukan solusi dan insya Allah saya akan terapkan solusi itu pada minggu depan, Pak. Baik Bu Aneza, itu semoga saya juga berharap perencanaannya lancar dan kita nanti saya nanti menunggu laporannya ya minggu yang akan datang ya Bu Aneza ya. Iya, baik, Pak. Nah, adakah hal lain yang perlu Bu Aneza sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih sekali lagi Bu Aneza yang sudah berbagi juga dan juga apa namanya menyampaikan apa yang kendala yang dihadapi di kelas atau selama pembelajaran. Ya, terima kasih banyak, Pak. Nah,